Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas lengkap petugas KPPS yang nanti akan bertugas di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Bapak Ibu sekalian, dalam materi ini saya merujuk Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc mulai dari PPK, PPS sampai KPPS untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Juga materi ini saya combine dengan Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum kita masuk ke materi tugas KPPS, penting untuk diketahui berapa sih honor KPPS berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S647 tahun 2022. Honor petugas KPPS naik hampir 3 kali lipat dibandingkan pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu. Jadi ketua KPPS untuk pemilu honornya 1.200.000 dan pilkada 900. Kemudian anggota 1.100.000 untuk pemilu dan untuk pilkada 850. Kemudian Satlinmas atau petugas ketertiban untuk pemilu 700.000, untuk pilkada 650. Kita lanjut, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS ini saya satukan dan saya sesuaikan atau kombinasikan dengan peraturan KPU tentang pemungutan suara. Saya sederhanakan agar teman-teman KPPS dapat memahami dengan mudah. Yang pertama, mengumumkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, daftar calon tetap mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di TPS dengan cara menempelkan di papan pengumuman TPS. Ini dilakukan sebelum pemungutan suara dilakukan. Kemudian menyerahkan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan kepada pengawas TPS. Ini wajib disampaikan. Kemudian melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. Jadi berita acara dan sertifikat hasil ini satu formulir, tidak terpisah, wajib disampaikan dan ada ancaman pidananya kalau petugas KPPS tidak menyampaikan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara ini kepada saksi, kepada pengawas. Kemudian lanjut, tugas KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap. Jadi ini dilakukan sebelum hari H. Jadi ada, kalau dulu namanya C6, sekarang C surat pemberitahuan kepada pemilih. Kemudian menyampaikan kembali surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada KPPS. Jadi sampai tanggal 13 masih ada C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada pemilih, maka surat pemberitahuan pemilih itu dikembalikan kepada PPS. Kemudian mengumumkan hasil penghitungan suara. Ini sama dalam Undang-Undang 7 2017 juga diwajibkan kepada KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Karena ada lagi-lagi ada ancaman pidananya kepada KPPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Kemudian menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan. Kemudian lanjut, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara tersegel. Kemudian menyerahkan kotak suara tersegel yang di dalamnya berisi surat suara, sertifikat hasil kepada PPK dan kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Kemudian melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian tugas-tugas KPPS selanjutnya akan saya kategorisasikan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Ketua KPPS dia harus memberikan penjelasan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban tentang
tugas-tugas masing-masing, mulai dari KPPS 1 atau Ketua KPPS, KPPS 2 sampai KPPS 7. Kemudian mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara. Ini biasa dilakukan sesuai dengan hal-hal yang cara-cara lazim yang dilakukan di daerah masing-masing. Bisa melalui sarana ibadah, masjid, gereja, atau lain-lainnya. Kemudian menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap. Ini surat C pemberitahuan yang tadi. Kemudian memimpin kegiatan penyiapan TPS. Penyiapan TPS ini bisa dibantu dengan masyarakat sekitar. Ukuran standarnya 8 kali 10 meter atau menyesuaikan kondisi setempat. Kemudian menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta pemilu. Nah, kemudian tahap yang kedua, tahap pemungutan suara tugas KPPS. Yang pertama, memimpin kegiatan KPPS, melaksanakan kegiatan pemungutan suara, membuka rapat pemungutan suara tepat waktu. Jadi dibuka pada jam 07.00, kemudian kalau belum hadir saksi atau pengawas TPS atau pemilih maka ditunda 30 menit. Kemudian kalau setelah ditunda masih belum ada saksi, belum ada pemilih, belum ada pengawas TPS maka rapat pemungutan suara tetap dilanjutkan. Kemudian memandu pengucapan sumpah dan janji atau janji para anggota KPPS dan petugas ketertiban. Nah, di sini ada perbedaan sedikit antara PKPU 8 tahun 2022 dengan PKPU 25 tahun 2023 tentang pemungutan suara. Kalau di PKPU 8 2022 yang dilantik atau diambil sumpah atau janji adalah anggota KPPS dan saksi. Sementara di PKPU pemungutan suara yang diambil sumpahnya adalah anggota KPPS dan petugas ketertiban. Kemudian menandatangani berita acara bersama-sama anggota KPPS, kemudian menandatangani setiap lembar surat suara. Ini wajib dilakukan karena ketika tidak ada tanda tangan ketua KPPS dalam surat suara, maka surat suaranya dinyatakan tidak sah. Kemudian memberikan penjelasan terkait ketersediaan dan tata cara penggunaan alat tunanetra, alat bantu tunanetra atau template. Ini disiapkan untuk dua jenis pemilu, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, serta untuk pemilu DPD. Kalau pemilu 2019 yang lalu hanya template alat bantu tunanetra untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Tapi untuk 2024 sudah dua jenis pemilu yang disiapkan. Kemudian mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu. Nah, berdasarkan ketentuan itu pemungutan suara selesai pada pukul 13.00. Nah, ini penjelasannya ada di dalam video saya sebelumnya, yaitu ketika masih ada pemilih yang dalam posisi antrian, baik itu antrian menunggu dipanggil oleh ketua KPPS untuk diberikan surat suara atau hadir di TPS dalam posisi antri mengisi daftar hadir, maka pemilih yang dimaksud masih tetap dapat dilayani sampai selesai meskipun sudah pukul 13.00 lewat. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap penghitungan suara. Nah, tugas ketua KPPS memimpin pelaksanaan pemungutan suara, kemudian menandatangani berita acara dan sertifikat bersama anggota KPPS, kemudian memberikan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Ini wajib juga dilakukan karena diwajibkan dan ada ketentuan pidana ketika tidak dilakukan oleh anggota KPPS. Kemudian menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS, kemudian menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Kemudian sebelum melaksanakan pemungutan suara, anggota KPPS beserta petugas ketertiban diambil sumpahnya dan naskah sumpah atau janji sama seperti pelantikan PPS dan PPK sebelumnya.
Nah, kemudian pembagian tugas dalam pemungutan suara, ini mulai Ketua KPPS. Yang pertama, memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. Jadi untuk catatan bahwa penjelasan tata cara pemberian suara disampaikan oleh Ketua KPPS secara berkala. Jadi ketika pemilihnya sudah berganti dalam posisi antrian berganti, kemudian Ketua KPPS bisa dibantu oleh anggota KPPS, KPPS 2 dan 3 yang berada di sebelah kiri dan kanan untuk menyampaikan tata cara pemberian suara kepada pemilih. Kemudian menyampaikan secara terbuka jika ada pemilih pindah atau DPTB beserta dengan jumlah hak surat suara. Jadi misalkan ada pemilih pindah dari Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sementara TPS-nya adalah TPS di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sudah berbeda provinsi, maka Ketua KPPS sebaiknya menyampaikan secara terbuka bahwa ada pemilih pindah dari Provinsi Kaltim misalkan, dan dia berhak mendapatkan satu surat suara, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, ini penting untuk disampaikan terbuka agar semua tahu bahwa haknya hanya satu surat suara misalkan. Jadi ketika ada salah perlakuan atau kelebihan hak yang disampaikan, yang diberikan oleh Ketua KPPS, dapat dikoreksi bersama-sama. Jadi tujuannya agar potensi salah dalam memberikan hak surat suara dapat terkoreksi jika disampaikan secara terbuka oleh Ketua KPPS. Kemudian catatan lainnya adalah tidak langsung semua surat suara ditandatangani, tapi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan per 10 surat suara ditandatangani atau melihat perkiraan pemilih yang akan datang. Kemudian tugas KPPS 2 yaitu menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan atau formulir C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih, dan KTP elektronik atau suket sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Nah, di sini tugas KPPS 2 juga mengingatkan kepada Ketua KPPS, misalkan dalam hal pemilih pindah, ketika ada perbedaan hak surat suaranya, misalkan satu surat suara, 2, 3, atau 4 surat suara, ya ini nanti disampaikan kepada Ketua KPPS, diingatkan bahwa yang bersangkutan misalkan hanya berhak satu surat suara. Kemudian tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS seperti misalkan menulis identitas TPS mulai dari nomor TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten yang ada di bagian luar surat suara. Jadi untuk catatan Ketua KPPS sebaiknya memperhatikan dan memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara sesuai haknya, jumlah dan jenis pemilunya. Jadi Ketua KPPS 2 ini memperhatikan misalkan pemilih DPT, ya Ketua KPPS memberikan hak penuh 5 surat suara yang berbeda mulai dari presiden sampai kabupaten kota, tidak tidak kurang atau surat suaranya tidak lengkap. Jadi dipastikan KPPS mengingatkan atau melihat Ketua KPPS dalam memberikan surat suara sudah sesuai jumlah, jenis, dan hak dari pemilih yang bersangkutan. Kemudian KPPS 2 juga sebaiknya memberi perhatian lebih kepada pemilih pindah, karena pemilih pindah ini yang untuk kondisi tertentu berbeda hak pilihnya. Bisa hanya satu surat suara, bisa 2, bisa sampai 5 surat suara. Jadi diperhatikan dan disampaikan kepada Ketua KPPS agar tidak salah dalam memberikan hak. Kemudian KPPS 3, ini yang duduk di samping kanan Ketua KPPS, tugasnya adalah mengumpulkan surat pemberitahuan C pemberitahuan, surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Kemudian tugas lain seperti membantu menulis identitas TPS seperti KPPS 2.
yang ada di sebelah kiri ketua KPPS. Nah, catatannya untuk KPPS 3 sama seperti KPPS 2, ya, sebaiknya dia memperhatikan dan memastikan ketua KPPS ini sudah benar memberikan surat suara sesuai haknya, sesuai jumlahnya dan sesuai jenis pemilunya. Kemudian memberikan perhatian lebih kepada jumlah hak surat suara untuk pemilih pindah atau DPTB. Kemudian KPPS 4, KPPS 4 ini adalah yang duduk tepat di pintu masuk TPS. Dia yang paling pertama melayani pemilih. Yang dilakukan adalah meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Ini tujuannya agar pemilih yang sudah menggunakan hak pilih dan ada tanda bukti itu tidak lagi menggunakan hak pilihnya lebih daripada satu kali. Kemudian meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik serta formulir C pemberitahuan atau pindah memilih. Kemudian memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau suket perekaman yang ditunjukkan oleh pemilih. Kemudian apabila pemilih terdaftar dalam DPT, kemudian memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir C pemberitahuan dengan KTP elektronik atau suket dan memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT. Nah, kemudian memberi tanda pada kolom nomor urut dalam salinan DPT formulir model A Kapko. Nah, kemudian kalau terdaftar dalam DPTB, maka memeriksa kesesuaian antara formulir surat pindah memilih dengan KTP elektronik atau suket perekaman. Kemudian memeriksa kesesuaian nama dengan salinan DPTB dan memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB. Kemudian apabila tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, KPPS 4 memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Nah, untuk memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, ini bisa dilakukan secara online di Cek DPT Online. Kemudian KPPS 5, ini yang duduk di sebelah KPPS 4, satu meja dengan KPPS 4. Setelah diverifikasi oleh KPPS 4, kemudian KPPS 5 meminta pemilih untuk menandatangani formulir daftar hadir bagi DPT. Kemudian daftar hadir DPTB untuk pemilih DPTB, kemudian formulir DPK untuk pemilih DPK. Kemudian menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas atau pemilih disabilitas yang belum tercantum dalam daftar hadir DPT atau DPK. Kemudian mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian untuk catatan KPPS 5 bahwa KPPS 5 harus memastikan pemilih yang sudah bertanda tangan dalam daftar hadir, dia menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena pengguna hak pilih yang nanti dicatat dalam berita acara itu berdasarkan daftar hadir. Dan daftar hadir ini harus sesuai dengan surat suara yang digunakan dan harus sesuai dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Nah, ketika dia sudah bertanda tangan tapi ternyata tidak jadi menggunakan hak pilihnya, misalkan pemilih sudah bertanda tangan, kemudian dalam tahap antrian menunggu ketua KPPS memanggil, ternyata pemilih itu meninggalkan TPS, entah itu ada keperluan lain, entah itu ada hajat dan sebagainya, sehingga tidak menggunakan atau tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Maka yang harus dilakukan adalah KPPS 5 harus mengkoreksi atau menyesuaikan bahwa dia tidak jadi memilih. Tanda tangannya harus
sesuaikan atau dihapus atau dikoreksi. Karena ketika tidak dikoreksi, maka jumlah pengguna hak pilihnya akan berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Kemudian dikoreksi, dan hasil koreksi ini juga dituangkan dalam formulir C kejadian khusus. Dijelaskan bahwa ada pemilih yang sebelumnya telah mengisi daftar hadir, kemudian ternyata tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Atas nama siapa, nomor urut siapa, itu dijelaskan dalam kejadian khusus agar tergambar apa yang terjadi sebenarnya di TPS. Kemudian KPPS 6, ini tugasnya adalah mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Ini penting bagi KPPS memperhatikan dan memastikan, karena ketika ada yang salah kotak, maka proses penghitungan nanti akan sedikit ribet, sedikit lebih lama karena akan terjadi selisih. Catatannya, bahwa KPPS 6 ini harus mengetahui status pemilih DPTB dengan jumlah hak surat suaranya. Nah, ini kaitannya tadi kenapa Ketua KPPS sebaiknya mengumumkan atau menyampaikan secara terbuka bagi pemilih DPTB sesuai dengan jumlah hak surat suaranya. Agar KPPS 6 ini juga tahu, oh ternyata ada pemilih misalkan dari Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, ternyata dia hanya mendapatkan satu surat suara kalau memilih di yang berbeda provinsi misalkan. Jadi KPPS 6 juga tidak bingung, oh hanya satu yang dimasukkan surat suaranya. Kemudian KPPS 6 juga memastikan atau menanyakan kepada Ketua KPPS jika ada pemilih yang tidak mendapatkan hak 5 surat suara. Nah, ini ketika Ketua KPPS tidak menyampaikan secara terbuka, kemudian ada pemilih yang hanya memasukkan 3 surat suara misalkan di dalam kotak. Nah, ini harus ditanyakan kepada ketua, benar nggak dia hanya 3 surat suara? Karena jangan sampai ternyata yang diberikan sebenarnya ada 4 surat suara, ternyata yang dimasukkan ke dalam kotak hanya 3 surat suara, sementara 1 surat suaranya tidak dimasukkan, dibawa pulang. Nah, ini akan membingungkan KPPS nanti, karena nanti antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang ada di dalam kotak suara itu menjadi berbeda atau selisih. Nah, kemudian KPPS 7 ini mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta. Ini catatannya bahwa KPPS 7 ini sebaiknya membantu KPPS memperhatikan pemilih dan memastikan pemilih yang sudah bertanda tangan dalam daftar hadir itu menggunakan hak pilihnya. Kalau ada yang tidak jadi menggunakan hak pilih, maka harus disampaikan atau dilaporkan kepada KPPS 5. Karena KPPS 5 ini kan relatif lebih sibuk dibandingkan KPPS 7. Nah, KPPS 7 yang relatif tidak lebih sibuk dibandingkan KPPS 5, ketika ada pemilih yang tidak jadi menggunakan hak pilihnya, maka dia harus sampaikan ke KPPS 5. Jelaskan bahwa dia sudah bertanda tangan tadi, sudah dalam proses antri tapi tidak jadi menggunakan hak pilih. Nah, itu pembagian tugas dalam pemungutan suara. Selanjutnya pembagian tugas dalam penghitungan suara. Karena videonya kepanjangan, maka saya akan menyampaikan dalam video selanjutnya. Baik Bapak Ibu semua, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.